ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لا إله إلا أنت. Khatifuddin, para penghafal Al-Quran, adik-adikku, juga para asatidz sebelumnya. Israfil hadir di sini sore hari ini untuk ketemu kalian, ya, dipaksa oleh ustadz kalian. Kita pengen ngobrol tentang Al-Quran. Karena dulu Israfil pernah dipenjara di Mekah. Dipenjara di Mekah. Yang menemani bukan ibu, pengen menikah tapi dipenjara dulu. Mungkin kayak kalian pengen menikah tapi nggak dipenjara, cuman disimpan sebentar biar hafal Quran. Yang menemani di penjara itu adalah mushaf ini, kecil mushafnya. Punya kalian lebih bagus, ini udah nggak ada gambarnya kan. Nah, mushaf inilah yang menemani di penjara. Dan Masya Allah, Israfil merasakan asyiknya hidup berduaan dengan Quran, ya, di penjara itu. Cuman kalian gak usah di penjara, ya. Jangan di penjara. Penjaranya di Mekah, bikin tambah gemuk, ya. Enak makanannya. Alhamdulillah, Al-Quran yang hari ini kalian hafalkan, yang paling banyak berapa juz? Baru juz 30. Yang sudah hafal 30 juz siapa? Yang sudah hafal 30 juz? Yang sudah selesai hafalannya? Belum? 1, 2, 3, 4. Tayyib, kemarin kata Ustaz Bakhtiar Nasir, 90% dari penghafal Quran di negeri kita ini lupa dengan hafalannya. Karena dia cuma pengen ngafal doang, tapi dia nggak ingat. Padahal hafil itu artinya apa? Menghafal atau menjaga? Hafidho yahfadhu artinya menjaga atau menghafal? Menjaga. Berarti Quran itu bukan hanya dihafal. Menghafal ada yang 1 bulan selesai, ada yang 40 hari selesai. Tapi jaganya, sekalinya tak dimurajaah, lupa. Maka proyek kita bukan hanya hafal tapi dijaga. Oke? Fallahu khairun hafizan. Allah penghafal atau Allah penjaga? Penjaga. Maka Quran itu dijaga. Bagaimana biar dijaga, terjaga hafalan kita? Sering-seringlah murojaah, sering-seringlah diulang-ulang. Tapi jangan ngulangnya siang-siang. Mengulang hafalan antum jangan siang hari. Biasanya murojaah itu jam berapa? Saat ini mulai jam 2. Jam 2 malam. Coba buka surat Al-Muzammil semua adik-adik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qilan. Allah katakan inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qila. Siapa yang mau bacakan terjemahannya? Baca. Sungguh bangun malam itu lebih kuat atau mengisi jiwa.
Ada ataunya? Oh, dalam kurung. Dalam kurung bukan atau. Nah. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ulang lagi. Sungguh bangun malam itu lebih kuat dalam kurung mengisi jiwa. Gak usah dalam kurungnya disebut. Baca lagi. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Allah bilang waktunya kapan? Biar Quran itu lebih berkesan kapan? Ngapain malam harinya? Dipakai buat apa? Coba baca antum. Enggak, yang ini tafsir ya. Ayat ke-6. Salat malam itu lebih berkesan dalam hati daripada salat siang. Bacaan salat malam lebih berkesan dalam hati. Itu berbeda versi tafsir terjemahnya. Berarti adik-adik bacaan Quran yang antum gunakan di sholat itu lebih asyik. Kalau adik-adik cuma ngapal doang, ya beda dengan ketika sholat. Murojaah tanpa sholat itu berbeda dengan murojaah ketika sholat tahajud. Maka Allah cuma bilangin, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an. Tidur, bangun, wudu, kemudian pakai baju yang bagus, berdiri, sholat. Sholat apa namanya? Tahajud. Yang dibaca apa? Ketika sholat tahajud yang dibaca apa? Inna atoina atau juz 1, 2, 3? Nah, kalau tahajud yang dibaca inna atoina atau juz yang baru dihafal? Jangan ketika tahajud juz 30 dulu. Ini tahajudnya udah. Surat apa tadi yang dibaca? Kulhu, Ustaz. Kalau kulhu terus sampai antum punya anak, makanya nggak nambah-nambah nanti hafalannya. Maka apa yang adik-adik hafalkan hari ini gunakan untuk tahajud nanti malam. Itu lebih berkesan. Ya, yang ngasih tahu siapa? Allah. Kenapa harus malam? Makanya diterjemahannya tadi apa? Sungguh bangun malam itu lebih dapat mengisi jiwa. Bukan bangun malam doang, pipis enggak. Tapi adik-adik apa? Murojaah hafalan kalian ketika sholat. Dan sholat malam itu lebih, bacaan di waktu malam hari ketika sholat malam lebih berkesan. Apalagi kalian sholatnya sendirian kan, kemudian baca waladdallin di belakangnya amin, padahal sendiri. Siapa yang aminin? Hah? Itu mungkin lebih berkesan lagi tuh. Nggak bercanda. Ya kalau ada jin yang mau ikut kalian sholat nggak apa-apa lah, jangan takut. Maka bismillah. Metode yang kita pingin gunakan adalah murojaahnya lebih berkesan, lebih mantap kalau adik-adik gunakan saat tahajud. Kenapa nggak siang? Lihat ayat sesudahnya. Apa bunyi ayat sesudahnya? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Terus inna laka fin nahari sabhan tawila. Apa artinya? Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Jadi Allah nggak mau gangguin waktu siang kalian, waktu olahraga, waktu sekolah, waktu apa lagi, nggak mau diganggu. Nah, biar waktu dengan Allah malam hari lah, ketika orang-orang tidur, gunakan waktu itu bersama dengan Rabb kalian. Jadi Allah udah ajarin, ya. Memang Allah nggak bilang kalau kamu mau murojaah malam, enggak, Allah nggak ngomong begitu. Kalau mau murojaah jam 2 bangun, enggak, Allah cuma bilang sungguh bangun di malam hari. Kemudian dalam kurung kan kita sholat, qiyamul lail, tahajud, apalah itu lebih berkesan, lebih dapat mengisi jiwa. Udah gitu aja, pikirkan aja sendiri. Jadi kalau adik-adik membacanya, oh begitu Ustaz ya. Kemudian dipraktekkan, saat dipraktekin
Kemudian apa? Masya Allah, memang benar-benar terasa beda. Kalau siang susah, kita murojaah di bawah itu, apa namanya itu? Pondokan itu, gazebo. Lagi murojaah siang-siang lihat ada ustadz lewat, terus dilihat juga, ya kan? Lagi murojaah, Bismillahirrahmanirrahim, ustadznya lewat, apalagi ada ahwat lewat, kacau. Ya kan, kalau lagi sholat nggak mungkin kan, lagi ngadep kiblat ahwat lewat gitu kan di samping. Makanya waktu sholat lah adik-adik murojaah. Maka nggak usah banyak-banyak. Satu hari berapa nambah hafalannya? Hah? Satu halaman. Nah, adik-adik di sini metode hafalannya seperti apa? Terserah, mau ngapal aja ya. Nah, di sini terserah aja, mau ngapal, yang penting hafalnya. Yang penting hafal setoran selesai gitu. Jangan. Ya, mulailah dengan memahami ini Qur'annya kok ada warna-warnanya itu. Antum. Itu warna hijau, warna putih itu apa artinya? Apa itu artinya? Nggak tahu. Pokoknya hafal aja lah ya. Jangan gitu. Coba buka mulai Al-Baqarah semuanya. Surafil pengen adik-adik temukan bintang. Tahu bintang nggak? Najmah. Bintang itu ada di depan ayat berapa? Coba cari. Ada gambar bintang di depan ayat nomor berapa? Yang dapat jawaban pertama kali benar boleh pulang. Coba, ada gambar bintang di depan ayat nomor berapa? Cepat. Ustaz, jangan cepat-cepat Ustaz, pelan-pelan. Nggak pernah kelihatan Ustaz. Bintang kan di langit Ustaz. Itulah pentingnya memperhatikan. Jangan asal-asalan aja. Nah, kalau kita memperhatikan itu pasti ada sesuatu yang kita akan ingat. Kalau cuma ngafal doang itu kebiasaan. Saking biasanya ditanya ada berapa tiang di Mahat ini, baru ngitung lagi satu. Ingat. Itu karena terbiasa nggak memperhatikan. Tapi orang memperhatikan beda. Oke, ada gambar bintang di situ, simbol bintang. Bintang 8 atau bintang berapa? Nah. Kok bengong gitu? Assalamualaikum. Masih hidup. Di depan ayat nomor berapa? Nah, itu bisa jawab. Di depan ayat nomor berapa? 26. Dapat? Ada antum? Di mushafnya ada? Ada tidak? Ada? Itu gambar bintang apa pelangi? Apa? Itulah dia. Bintang apa? Bintang 8, bintang 6, bintang bunga-bunga. Ada semuanya? Ada? Oke. Nomor 1 yang adik-adik temukan di awal ayat 26. Berikutnya. Oh, langsung bisa jawab. Tadi kok yang pertama susah? Bingung dia, yang mana bintang tuh Ustaz? Adanya bulan. Oke, ayat berikutnya apa? 60. Berikutnya 75. Kenapa kalian melewatkan satu bintang? Yang mana Ustaz? Perhatikan. Nomor 1 bintangnya tadi di ayat berapa? Yang kedua. Nah, 44. Kenapa langsung 60 tadi? Ada benar di depan ayat 44? Terus? Oke, coba hafalkan di 3 ayat pertama tadi tuh. Nomor 1, apa bunyi ayatnya?
Apa bunyi ayatnya? Innallaha la yastahi. Ada bintangnya. Yang kedua ayat berapa tadi? 44. Apa bunyi ayatnya? Ta'murunan nasa bil bir. Berikutnya ayat keberapa tadi? Apa bunyi ayatnya? Oke, sesudah itu bintang berikutnya. Ayat berapa? Lihat, waktu berubah yang nomor ini ada tulisan apa di samping kanan kirinya ayat itu? Hizb. Hizb apa? Hah? Hizb 2. Emang hizb satunya mana? Kok tiba-tiba 2? Oh, hizb satunya 44. Kalau ayat sebelumnya? Hizb apa? 1-2. 1-2 apa setengah? Apa 3/4? Mazhabnya banyak. Oke, di kalau ayat sebelumnya ada tulisan apa? Ayat sebelumnya nggak ada. Satu Quran 30 juz. Berapa juz? Berapa surat? Berapa hizb? Tahu dulu. Ya, ada kunci-kuncinya nanti. Makanya kalau adik-adik paham kunci-kuncinya, itu lebih memudahkan untuk menghafalkan Quran. Ya, kalau kita nggak paham kunci-kuncinya, nanti ya kita pokoknya hafal aja lah Ustaz. Oke ya. Tadi yang pertama, bintang pertama yang kalian temukan, apa bunyi ayatnya? Yang kedua, yang ketiga, udah hafallah kalian. Kenapa? Karena setiap satu juz pasti 10 apa? Setiap satu juz pasti 10. Enggak tahu juga. Oh, kami ngapal aja Ustaz. Setiap satu juz pasti 10 lembar. Setiap satu juz pasti 10 lembar selain juz 30. Berarti kalau adik-adik pengen menghatamkan satu juz, kalian harus hatamkan 10 lembar. Tapi 10 lembar itu kebanyakan untuk hitungan satu juz. Maka para ulama membuatkan buat kalian metode tadi, najmah, bintang. Oke, sesudah bintang terakhir, lanjutkan pencarian bintang berikutnya. Apa bunyi ayatnya? Hah? Afatat ma'una dulu dong. Afatat ma'una. Itu ayat berapa? Berikutnya. Walaqad ja'akum Musa. Berikutnya. Ma nansakh. Berikutnya. Wa idzibtala. Dan sesudah itu masuk juz 2. Berarti setiap satu juz ada berapa bintangnya? Ya, bolak-balik lagi Ustaz. Disitulah kuncinya. Jangan dihafal, diperhatikan. Jangan cuma hafal, tapi diulang-ulang. Kalau antum lagi ulang-ulang, antum mau dijungkir balik, dimuter, disuruh maju, mundur, tarik dikit, longgarin dikit, semua bisa. Tapi kalau bunyi mercon petasan langsung hilang hafalan. Ya, dimarahin hilang hafalan. Oke? Ulang dari nomor 2. Yang kedua, bintang nomor 2 tadi apa aja? Afatat ma'una. Benar ya? Itu udah nomor 2 kan? Hizb nomor
2. Kemudian nyari bolak-balik. Tadi ada bintang di sini. Tadi kok hilang Ustaz? Sesudah Afatat Mauna bintangnya apa lagi? Walaqad ja'ukum, ayat berapa tuh? Kemudian Manansah, ayat berapa? Kemudian Wa idzibtala. Berapa total semuanya bintang yang adik-adik temukan? Bukan di langit bintangnya, yang di sini. Yang di juz 1 ada berapa bintangnya? Ada 8. Mana Pak Ustaz? Karena yang adik-adik pertama kali ditemukan itu di ayat 26. Ya, sebenarnya harusnya ada bintang pertama mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak ada di situ. Udah dikantongin sama Ustaz. Berarti setiap satu juz pasti ada 8 bintang. Berapa bintang? Kenapa dibikin 8 tidak 9? Kenapa nggak 10? Karena sholat tahajud kalian ada 8 rakaat. Tahajud kalian berapa rakaat? 2 Ustaz. Kalau 2 tidak habis lah. 8 rakaat. Witirnya berapa? Berarti setiap adik-adik yang menggunakan metode ini untuk murojaah hafalannya, berarti setiap malam dia bisa menyelesaikan 1 juz. Kenapa tidak pakai lembar Ustaz? Karena setiap juz berapa lembar? 10 lembar. Kalau adik-adik satu rakaat 1 lembar, berarti masih sisa 2 lembar lagi tidak selesai. Witir terganggu. Witir mah orang sabihis, ya kan? Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad kan? Nah, itu metode yang begini bukan metode baru, dari zaman dulu, bukan zaman now. Cuman kalian baru dengar hari ini karena apa? Ya, ustadznya baru nyampe, wahyunya baru turun. Bercanda, enggak. Yang bawa wahyu bukan malaikat Israfil, Jibril. Baik ya. Apa lagi keistimewaan menggunakan metode ini? Di samping tadi, setiap 1 juz adik-adik murojaahnya dalam setiap rakaat per bintang. Apa manfaatnya lagi? Manfaatnya lagi adalah kalian hemat. Kalau setiap lembar kalian harus ingat 1 ayat ataupun awal ayat, berarti dengan metode ini setiap 1 juz adik-adik hanya mengingat 8 kali. Yang pertama apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Innallaha la yastahi. Yang ketiga, Ta'murunan nas. Yang keempat, Wa idistasqa. Yang kelima, Afatat Mauna. Yang keenam, terus yang ketujuh, Anansa. Ke-8 selesai. Jadi kalian tidak usah mengingat 10 lembar lagi. Sekarang mengingatnya apa? Cuma 8 permulaan ayat, 8 najmah. Ya. Dan 8 najmah ini letaknya enggak semuanya di awal halaman, enggak semuanya di atas. Ada yang di tengah, ada yang di bawah, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Diacak. Jadi kalau adik-adik ngapalinnya per lembar ataupun per halaman, itu lupa 1 kepala ayat, itu lewat 1 halaman itu. Misalnya kalian sholat kan, apa mulai yang tadi ada apa tuh? Mikir dia apa mulainya itu ya. Nah, lewatin langsung. Dia ingatnya yang sebelahnya. Kayak adik-adik ingat ya? Wabasyir di mana? Wabasyiril ladzina amanu. Sebelah kanan. Yang sebelah baliknya apa? Wa iz qala rabbuka. Kalau ruga sebelah sesudahnya, baliknya, sebelumnya. Masaluhum. Coba bayangin, ingetin 1 masaluhum, innal ladzina kafaru, kemudian wa idz qala, banyak betul. Kalau kalian ngingetnya kayak begitu, Dek, kalian harus nginget 20 awal ayat, ya kan? 20 awal ayat. Tapi kalau pakai najmah, kalian cukup nginget 8 aja. Setiap juz ingat 8 doang. Asik yang mana? Mau nginget 20 atau yang 8? Nah, kayaknya dah biasanya 20 Ustaz.
Ya, itulah asyiknya para ulama dulu mencarikan metode untuk kita mudah. Jadi murojaah ya tadi per bintang. Ya, kita sebut di Arab itu najmah. Najmah artinya dari najmun. Apa arti najm? Bintang. Ustaz, tapi kayaknya bukan bintang Ustaz. Apa ini? Bunga-bunga gitu. Di situ semuanya bintang ya bentuknya. Oke. Israfil mau tes yang di belakang. Coba sebutkan 8 bintangnya tadi. Apa aja? Siapa? Di saf yang keempat. Ada yang mau jawab? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang dua. Innallaha la yastahi. 3. Senyum-senyum lagi. Coba latihan. Yang saf berdepannya. Saf ketiga. Sesudah innallaha la yastahi apa? Enggak apa-apa untuk melihat Quran. Lihatlah Qurannya, enggak apa-apa. Enggak dihukum kok. Lihat, sambil lihat boleh. Apa yang berikutnya? Wa idistasqa. Oke, yang di depannya. Lanjut. Enggak apa-apa untuk melihat mushaf, open book, silahkan. Open book, halal. Apa pertama yang depan? Walaqad ja'akum, belakangnya. Sesudahnya. Boleh lihat mushaf, halal. Sesudah walaqad ja'akum ma nansah, di belakang lagi. Wa idzibtala, selesai. Oke, sekarang ingat nomor ayatnya. Ayo, bismillah. 1 menit. Alhamdulillah. Udah 1 menit? Belum? 15 detik lagi. Tafadhal. Ayo, siapa yang sudah hafal? Dari ayat 1. Bismillah, yang mau duluan. Bismillahirrahmanirrahim ayat keberapa? 1. Kemudian yang kedua ayat berapa? Apa bunyi ayatnya? Langsung atak muru. Janganlah dulu cepat-cepat. Yang ketiga 44. Apa bunyi ayatnya? Tak muru. Yang berikutnya 60. Apa bunyi ayatnya? Berikutnya yang keberapa ini? Yang keberapa? Bintang yang keberapa? Ayat keberapa? Apa bunyi ayatnya? Bintang berikutnya? Ayat keberapa? Najmah yang berikutnya? Apa bunyi ayatnya? Coba adik-adik. Udah mulai kebayang-bayang dalam benak sekarang? Al-Baqarah 1 juz itu udah kebayang? Kebayangnya 8 bagian atau kebayangnya 10 lembar? Coba kalau kalian mulai pakai per halaman. Halaman sesudah innalladzina kafaru. Sebelahnya apa? Mulai ayatnya. Matalum. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Kan cepat. Cuma antum harus ngapal 10. Ustaz ngapalnya cuma 8. Enak yang mana? Yang 10 apa yang 8? Hemat yang 8. Ya kan? Hemat yang 8. Berarti mulailah dengan metode ini, karena menurut banyak ulama ini lebih asyik. Apalagi kalian paham artinya.
Apalagi adik-adik paham artinya. Kalau kalian nanti mau memperhatikan nanti malam, coba kepoin tuh terjemahannya. Setiap najmah itu pasti dia mulainya tematik. Ya. Adik-adik ingat tuh ya, dari bismillahirrahmanirrahim sampai dengan wabasyir. Ya, sebelum wabasyiril ladzina apa bunyi ayatnya? Yes, innallaha yastahi. Sampai wabasyir. Itu cerita tentang manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik, kemudian ada cerita tauhid, ada cerita perintah, ada cerita larangan, kemudian tantangan bikin Quran yang sama, kemudian ada wa'iddat lil kafirin, kemudian ada jannah. Selesai satu tema. Kemudian masuk yang kedua, oleh Allah mulai dengan memberikan perumpamaan, permisalan tentang ba'udah. Terus sampai kapan? Sampai mana? Sampai ayat apa? Sesudah innallaha la yastahi, ceritanya apa? Allah membuat perumpamaan tentang nyamuk, kemudian sampai apa terakhir? Sampai apa sebelum afatat mauna tadi? Sebelum atamuruna apa? Jadi ceritanya per tema. Jadi adik-adik kalau sudah mulai paham tentang kisahnya, berarti setiap bintang itu dia tematik. Ada dalam satu bintang 3 cerita, ada yang 4 cerita, ada yang 1 cerita. Jadi mudah, ya. Maka Ustadz minta adik-adik jangan hanya hafal ayatnya, dijaga malam hari murojaah, kemudian menggunakan metode najmah ini dia per tema, per tema. Menghafal 10 dengan 8 lebih hemat 8. Ada cerita waktu di mana? Syihabuddin cerita. Ada santri hafiz Quran, pengalaman pertamanya menjadi imam. Ya, pengalaman pertamanya jadi imam tarawih. Waktu dia jadi imam, dia ingat tuh, nanti rakaat kedua saya mulai dari wabasyir. Benar, dia udah baca selesai 1 halaman kan? 1 lembar. Kemudian dia baca wabasyir lembar kedua. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Makmumnya subhanallah. Kata dia harusnya memang wabasyir. Dia ulang lagi. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri. Subhanallah. Dia bilang perasaan udah benar ini. Kemudian dia mulai lagi. Wa basyiril ladzina, di belakang subhanallah. Di mana salahnya? Ada jamaah Al-Fatihah. Kenapa dia kita? Di mana salahnya? Dia langsung baca wabasyir. Dia rakaat kedua udah inget tuh. Itu pengalaman pertama hafiz Quran. Grogi dia jadi imam. Jadi kelewat Al-Fatihahnya. Mantesan di subhanallah belakangnya. Jadi udah inget tuh kan pas ruku. Itulah pengalaman adik-adik. Coba kalian hafiz Quran kemudian suruh jadi imam. Di belakang ada ustadz pula. Grogi itu. Baca ayat kursi aja bisa entah kemana-mana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baru baca ayat kursi karena grogi. Makanya Quran itu adik-adik harus carikan clue-cluenya, apa kata kuncinya ataupun kunci-kuncinya. Bismillah, dengan metode barusan insya Allah lebih memudahkan. Ya coba aja, kalaupun memang enggak ya balik lagi aja lah ke metode kalian itu. Per muka, per halaman. Tapi Ustaz cuma sampaikan per bintang ini setiap 1 juz ada 8. Makanya setiap 1 hizb ada 4. Makanya ada 1/4, 2/4, 3/4, kemudian baru masuk hizb berikutnya. Paham ya? Udah, itu mukadimah kita hari ini. InsyaAllah kita akan mulai sedikit mentadaburi Al-Quran. Kita buka surat Al-Qamar.
Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ayat berapa adik-adik? Ayat keberapa? 46. Surat apa? Al-Qamar. Surat keberapa? 50. Kalau surat keempat surat apa? Surat 14 surat apa? Ibrahim. Surat ke-24 surat apa? Nah, surat ke-24 surat apa? Adik-adik disuruh nyari. Jangan diingat-ingat. Udah nggak ingat sok-sok apa lupa gitu. Allah, apa itu ya? Buka aja, halal. Buka indeksnya, nggak ada masalah. Hah? An-Nur. Kenapa kalian takut buka indeks? Allah izinkan kalian pakai Quran. Ini selama di bumi ini ujian dari Allah. Allah halalkan kita buka Quran. Allah nggak pernah larang. Cuma masalahnya kita sendiri yang malas buka Quran. Buktinya barusan surat 34 sebentar. Belum hafal tapi sok-sok lupa gitu. 44 54. Kan cepat kalau pakai gitu. Enggak usah sok-sok tadi tuh. Ya Allah, berapa itu? 54 50. 64 74 94 84 114 104. Coba dihafalkan 11 nama surat ini 1 menit. Yang ada 4-4-nya tadi itu 11 nama surat tadi. Mau bilang tua nggak bisa tuh. Ustaz dah tua Ustaz. Kalau pengajian ibu bapak-bapak bisa. Adik-adik masih muda. Ayo. 4, 14, 24, 34, 44, 54. Oke, siapa sudah hafal? Ini hafal nomornya doang loh. Ayo, siapa sudah hafal? Udah. Kalau ujiannya sekarang masih bisa buka buku, open book. Lihat ya, kalau ada ustadz bocorin jawaban soal, itu ustadznya keren apa enggak? Hah? Keren. Wah, kalian kacau. Padahal soal dikubur nanti apa? Marrob buka. Udah dibocorin belum jawabannya sama ustadz? Sudah. Tapi kenapa jawaban soal ujian tidak boleh dibocorin? Itu yang di kuburan aja udah dibocorin. Maka sebenarnya nggak apa-apa dibocorin. Orang yang belajar aja yang ingat, ya kan? Tapi sayangnya ujian disembunyi-sembunyiin. Pas giliran nggak bisa jawab nyontek, wah tambah parah. Sebenarnya ada jawabannya, tersedia jawabannya, tapi yang nggak belajar tetap nggak bisa jawab. Benar nggak adik-adik? Ya kan? Nomor-nomor surat barusan ini ada dari sejak kalian lahir atau sebelum kalian lahir? Nanti kalian punya anak sama nggak nomor-nomornya? Kenapa nggak ngapal juga? Oke, surat nomor 14 54 74 Masya Allah. Surat 14 4 104 Allah. Tuh ini udah kenceng salah lagi. Ya. Coba adik-adik. Jadi jangan dihafalin semuanya. Ini ngafal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Diar. Apalah tadi? Jangan. Ngapain? Tak usah berurutan, nggak ada masalah. Oh, Iqra duluan kok turun, kenapa di surat juz 30? Gak apa-apa kalian ngapal dikit-dikit.
Ini ngapal yang juz 1, ngapal halaman pertama, masuk halaman kedua, halaman 1 lupa lagi. Nggak ada masalah adik-adik. Yang penting kalian kan hafal, bisa menjaga hafalan itu. Dibolak-balik, ini keberapa, ini di mana, nggak ada masalah. Tapi kalau tadi berurutan tuh ribet bawaannya tuh kayaknya kayak beginilah. Adik-adik pernah pergi masuk ke toko apa di sini paling dekat? Belanjanya di mana? Wahyu Mart. Masuk Wahyu Mart, langsung nyari yang mau dibeli atau kalian itu jalan satu-satu, lemari kanan satu, lihat semua, lemari 2 lihat semuanya, lemari 3 lihat semuanya, keliling semua, gitu nggak cara kalian? Atau terserah mau mana? Terserah mau kemana atau berurutan? Kalau masuk ke Wahyu Mart, terserah saya kan? Udah terserah aja ngapalnya, biar kalian ingat. Ingat ya, menghafal Al-Kahfi 10 pertama, hafal Al-Kahfi 10 terakhir, hafal Al-Kahfi ayat 20 sampai 30. Besok-besok udah hafal semua digabung. Enak nggak? Kayak gedung ini. Coba gedung ini yang bikin dari awal tuh, berurutan semua. Bisa dibangun situ juga bisa pasang batu, sini juga bisa. Cepet nggak jadinya? Lebih cepat mana? Berurutan. Pasang situ dulu selesai, sebelahnya selesai, baru. Atau di situ boleh, di sini boleh, di situ boleh. Lebih cepat mana selesainya? Hafalkan Quran kayak gitu. Ya, ada setoran wajib, ya kalau memang metodenya begitu. Ada setoran, ada hafalan yang kalian tadi coba ambil di juz 30 boleh, juz 20 boleh, terserah. Maka Nabi Muhammad SAW di awal pertama kali beliau dapat wahyu, beliau dipaksa suruh apa? Iqra. Kemudian yang kedua dibilang apa lagi? Iqra. Yang ketiga, tiga berarti di awal itu memang harus dipaksa. Gemeteran Nabi, kedinginan Nabi, takut Rasulullah SAW. Tapi udah 3 tahun berikutnya kok wahyu nggak turun-turun. Lama-lama Nabi kangen tuh. Padahal di awalnya dipaksa, ya kan? Kemudian apa? Ketakutan, kedinginan, nggak turun 3 tahun, kangen dia. Mana malaikat Jibril lagi? Makanya adik-adik juga harusnya digituin, ya. Dipaksa, digodok 5 hari, suruh pulang ke rumah. Pulang. Ya. Padahal 5 hari udah dapat 5 halaman tuh. Pas pulang, aduh pengen deh hafal Quran. Tapi ustadznya gokil, tapi asik sih. Kangen kalian. Makanya harus dipaksa dulu. Ini ustadz kok nanya-nanya mulu sih? Katanya tadi mau ngisi pengajian, nanya terus. Ya kan? Baik adik-adik, lihat. Semuanya punya cara. Adik-adik kalau bisa menemukan cara-cara itu, para ulama udah duluan. Oke tadi, balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Surat apa tadi? Al-Qamar. Ayat keberapa? Nah sekarang kalian udah hafal semua nomor surat yang ada angka 4-nya, kalian sudah hafal. Nanti habis ini hafalkan nomor surat yang ada angka 5-nya. Surat 55, surat apa? Nah mulai lagi pusing. Adik-adik harus mulai latih. Nggak apa-apa acak adut, berantakan duluan. Kalau berantakan itu asyik kalau sudah beresin. Tapi kalau belum selesai nggak apa-apa berantakan. Nanti baru kalian rapihkan. Nah 55 surat apa? Ar-Rahman. Surat nomor 5? Surat nomor 15? Surat nomor 25? 35? 45? Udah hafalan kayak begitu. 105? 115? Alhamdulillah. Berarti kan kalau tidak perlu berurutan, nggak perlu semuanya, dikit-dikit. Hari ini hafal yang angka 5 semua, besok yang angka 6 semua, nggak apa-apa kan? Itu besok-besok kalian ditanya sama ustadznya, Ustadz, ana tantang antum, Ustadz bisa jawab, ana kasih hadiah. Ustadz tidak bisa jawab, ana dapat hadiah. Gitu. Ustadz, surat nomor 5 Ustadz. Oh, Al-Maidah. Wah, Ustaz lambat. Ya dah, 15 Ustaz.
Ustaz, 15.000. Nah, seneng kan adik-adik? Ya cari metode biar kapok juga ustadznya. Jadi nggak ada masalah. Jadi bercanda. Lihat Nabi SAW. Bercanda nggak ada masalah. Itu bikin kalian asyik tuh. Ini bawaannya kok Allahu Akbar. Happy dong. Orang hafal Quran tuh kok mukanya tuh nggak banget gitu. Ini salat tahajud. Allah. Happy, antum punya Quran. Allah bilang di Quran di surat Yunus apa? Huwa khairun mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Harusnya kalian tuh senang punya Quran. Seharusnya senang, tapi ini wajah-wajah penghafal Quran itu ngantuk. Kenapa ngantuk? Tidurnya sedikit. Ya Allah. Penghafal Quran tuh harus mukanya apa? Harus wajahnya gimana? Wujuhun yauma idzin na'ima. Ini wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Coba adik-adik buka Al-Ghasyiyah. Ustaz, Al-Qamarnya belum? Enggak apa-apa, biar kalian ingat. Buka Al-Ghasyiyah, cepat. Ini wajahnya itu khasyi'ah apa na'imah? Pilihan ada pada kalian. Al-Ghasyiyah surat ke-80 88, surat 98. Enggak usah. Oke. Wujuhu yawma idzin na'imah. Apa artinya? Apa artinya? Jangan lihat kawannya. Kawanku, cepat antum jawab. Antum yang cari, lihat. Itulah pemalasnya kita itu. Bukan kita pemalas, setan enggak mau antum cari. Wujuhu yawma idzin na'imah. Apa artinya? Berapa nomor ayatnya? Oke, wujuhu yawma idzin na'imah, wajah yang berseri-seri. Itu di mana mereka? Penghuni surga. Lihat ayat yang sebelumnya, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Pilih, adik-adik pilih yang mana? Mau yang khasyi'ah atau na'imah? Antum lihat orang kalau mukanya gini, penghuni neraka. Langsung tersinggung. Gitu aja lah. Bersalah. Itu berkesan tuh. Ustaz, wujuhu yawma idzin na'imah. Gitulah. Tuh ketemu orang, abasa wa tawalla. Mukanya masam. Quran, asyik. Ya kan? Adik-adik, di akhirat besok ada berapa warna wajah? Di akhirat besok berapa warna wajah? Sekarang ada warna apa? Muka manusia itu, kulit manusia ada berapa warnanya hari ini? Banyak. Warna apa aja yang bersama? Hitam. Apa lagi? Putih. Apa lagi? Coklat. Apa lagi? Kuning. Apa lagi? Banyak betul. Di akhirat besok cuma ada dua. Apa kata Allah? Di Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun. Cuma ada dua. Ada pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang putih apa yang hitam? Udah. Yang penting kalian beriman putih nanti. Biar hari ini hitam, besok putih. Nggak pakai skincare. Ini udah hitam, malas lagi, mukanya abasa wa tawalla. Jangan abasa wa tawalla. Wujuhu yawma idzin na'imah. Atau yang satu, dhahikatun mustabshirah. Tapi dia Ustaz, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Mukanya berdebu. Kata Allah apa? Mereka itu al-kafarah al-fajarah. Jadi ketahuan dari wajah-wajah itu udah ketahuan. Wajah-wajah penghafal Quran itu harusnya seperti apa? Dhahikatum mustabshirah. Di surat apa itu? Sebentar Ustaz, kayaknya pernah dengar Ustaz. Surat apa? Abasa. Buka surat Abasa. Mulai keadaan ketawa-ketawa. Biasanya tegang aja sama Ustaz ya. Gitulah. Oke, ayat berapa, Dek? Dhahikatun mustabshirah.
Apa bunyi ayat sebelumnya? Itulah ciri penghuni surga yang tampak dan Allah kasih tahu di Quran di juz 30 pula. Ini hafal juz 30, enggak tahu cerita surga, enggak tahu cerita neraka. Taunya cerita apa? Enggak tahu cerita apa-apa. Lihat, tambah kosakata, tambah ilmu, tambah informasi, enggak apa-apa dikit-dikit. Lihat dari Abasa dapat, dari Al-Ghasyiyah dapat, dari Ali Imran dapat. Besok kumpulin semuanya tuh. Ustaz kok bisa ingat? Ustaz enggak ingat. Kalian aja yang ingat. Kalian yang hebat. Oke ya, wujuhu yawma idzin musfirah. Kemudian dhahikatun mustabsyirah. Kemudian wa wujuhun, terus tarhaquha ulaika, orang yang kafir, orang yang durjana, orang yang enggak beres, wajahnya gimana? Wajahnya gimana? Kayak tadi tuh, kayak berdebu. Orang kalau ada debu bertiup, kalian gimana? Gini kan? Debu berterbangan. Kalian diam nantang muka matanya begitu? Atau kalian gitu-gitu? Orang kafir beda. Orang mukmin tegar. Siapa? Ayo hadapi sambil senyum. Mantap. Ini ketemu orang, senyum dong. Itu. Nanti lihat Ustaz Luqman sama Ustaz Kau itu. Enggak ada pernah mukanya bengis. Sekali antum lihat mukanya bengis bilang, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabar. Oh, berubah dia. Ustaz, musfirah dong Ustaz, dhahika. Gitu dong, keren. Ya, lihat mamahnya nanti mukanya manyun di rumah. Wujuhu yawma idzin khasyah. Keren. Udah banyak kan? Udah mulai teringat deh. Ya, itulah yang nanti tersimpan memori itu. Kalau kalian cuma rutin, tradisional, ngapal Bismillahirrahmanirrahim, pas giliran nggak hafal, sedih, nangis, ngadep-ngadep tembok, nggak hafal-hafal, santai dong. Nabi aja dibiarin 3 tahun, dikasih 5 ayat Iqra, tinggalin 5 tahun. Coba kalian masuk sini, ya, dikasih 5 ayat, suruh pulang lagi ke rumah. Nanti datang lagi 3 tahun, ngapain kalian di rumah? Bodoh amat Ustaz, gogah lagi balik. Gak asik tuh cerita. Nabi Muhammad digituin, dipaksa-paksa, tapi ngangenin. Oke, perintah supaya apa? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Makanya kalian latihan, lagi santai-santai, tiba-tiba dapat wahyu gitu. Gimana? Mau diamalkan atau dianggurin? Amalin. Makanya dengan cara itu hafalan kalian mulai. Oke, hari ini, sore ini, wujuh itu ada berapa dalam benak kalian? Kalau cerita wujuh, wajah-wajah. Ada yang pertama apa tadi? Wujuhun yauma idzin naimah. Itu di surat apa? Kalau naimah penghuni surga, penghuni nerakanya apa? Udah dapat. Nanti pulang isi pengajian. Jamaah yang dimuliakan Allah, semuanya coba buka surat Al-Ghasyiyah. Lihat ayat kedua. Wih. Nah, sebentar. Yang di situ tolong buka surat Abasa. Buka halaman sekian ayat. Wih. Padahal cuma itu aja. Ayo dong. Adik-adik, keren Quran. Tuh lihat Ustaz Adi Hidayat. Ini antum bengong-bengong, padahal mudah aja. Antum lebih hebat, ya kan? Makanya jangan tadi tradisional, tapi metodenya apa? Ya carilah metode yang asyik, yang bikin antum tersenyum, ya. Oke? Kalau ustadznya wajahnya lagi galak, ngomongnya apa antum? Wujuh yawma idzin 'alaiha ghabar. Oke. Ke Ali Imran. Ke Ali Imran. Pasti sudah hafal. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ayat 100 berapa? 100 berapa, Dek?
Allah bilang pada hari itu nanti ada yang tabyaddu wujuh, ada yang taswaddu wujuh. Yang putih siapa mereka? Yang putih itu siapa? Hah? Penghuni? Kalau yang hitam? Berarti Allah tak bilang banyak warna. Allah cuma bilang 2 warna di akhirat besok. Makanya kita hari ini pahami, saya ini harus disibukkan dengan warna wajah atau nanti di akhirat aja. Di akhirat itu warna wajah udah kelihatan. Rasulullah bilang, aku dapat mengenal umatku nanti di akhirat dari bekas air wudhunya. Nabi nggak usah nanya ente dari mana, nggak usah. Gara-gara kalian rajin wudhu di dunia, suka sholat di dunia, maka nanti ada bekasnya di akhirat. Waktu Rasulullah menunggu kita di telaga, Nabi bilang, itu umatku. Kenapa? Di jidatnya ada cahaya. Ada apa? Cahaya. Seperti apa? Seperti kuda. Pernah lihat kuda? Ada kuda banyak, kuda warna hitam atau coklat, tapi ada satu yang ada putih di sininya. Pernah lihat? Pernah nggak ada lihat? Kuda yang ada putih di jidat, di kepalanya. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat. La ilaha illallah. Kenapa? Emang nggak pernah lihat kuda? Kuda yang di jidatnya ada apa? Yang di jidatnya ada putih. Ada kuda di stable. Jamilah namanya. Jamilah, tahu Jamilah? Di jidatnya ada apa? Ada garis putih atau ada warna putih? Ini kayak begini nih. Pernah lihat kuda yang begini? Ada putih dikit. Dia warna apa kudanya ini? Coklat. Tapi di jidatnya ada apa? Ada warna putih. Nah, kayak begini kan lebih mudah dikenal. Kalau semuanya coklat, antum punya antum yang ada putihnya. Oh, itu punya saya. Maka Nabi Muhammad mudah mengenali kita karena apa? Di jidat kita ada cahaya. Itu kenapa? Karena adik-adik rajin wudu. Maka sering-seringlah wudu. Nanti wajah kita, di jidat kita bercahaya di hari kiamat. Nabi mudah mengenalnya. Mau nggak wudu? Mau wudu apa? Wudu doang atau sholat juga? Kayak wudu aja lah Ustaz. Yang penting Nabi kenal saya. Enggak lah. Wudu kemudian sholat. Baik ya. Nah, Rasulullah mudah mengenalnya itu karena wudu. Ternyata orang kafir duluan mengambil itu. Di film The Avengers ada Dr. Strange. Dr. Strange di jidatnya ada apa? Bukan Dr. Strange, Vision. Oh, antum lebih hafal. Vision itu di sini ada cahaya. Yang di sini cahaya siapa? Iron Man, ya kan? Orang kafir ambil duluan. Kalian tidak pernah paham. Kenapa orang kafir ambil duluan? Padahal orang kafir semuanya apa? Kata Allah besok hilang semua cahayanya. Orang munafik hilang cahayanya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Itulah asyiknya Quran. Baik, ada 2 warna, satu putih, satu hitam. Siapa yang putih tadi? Yang putih fafi rahmatillah. Yang hitam di mana? Bukan, lihat Qurannya, jangan lihat Ustaz. Tidak ada jawaban di wajahnya. Lihat Quran. Yang hitam di mana? Kalau yang putih fa fi rahmatillah. Kalau yang hitam di mana? Adik-adik, assalamualaikum. Kalau yang putih fa fi rahmatillah. Kalau yang hitam? Gak ada di situ. Kok gak ada? Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Berarti dia orang kafir. Orang kafir di mana tempatnya? Neraka. Allah tak bilang di neraka.
Allah cuma bilang apa? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Dia masuk neraka karena di neraka azab, di surga nikmat. Kayak gitu cara berpikir kalian. Sementara orang yang putih wajahnya, mereka fafi rahmatillah. Oke, balik ke Al-Qamar yang tadi kita sebut pertama. Apa? Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Rafil yakin adik-adik udah mulai ngantongin beberapa tuh, udah muter-muter di otaknya tuh. Ya, yang mikir, yang nggak mikir dia santai, Ustaz ngomong aja, ngomong lah Ustaz. Oke, ayat berapa tadi? Balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ayat berapa? Apa artinya? Tolong dibaca. Bahkan hari kiamat itu ayo baca. Bahkan hari kiamat itu baca. Terserah, antum boleh. Jangan senyum-senyum. Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijadikan keterangan. Satu, mau'iduhum, dijanjikan. Pasti terjadi pada orang-orang Quraisy. Allah sampaikan itu. Kiamat pasti terjadi tidak adik-adik? Yakin? Rasanya gimana? Rasanya kiamat gimana? Allah bilang balis sa'atu mau'iduhum, terus was sa'atu adha wa amar. Apa arti amar? Pahit. Adik-adik, diputus pacar pahit nggak rasanya? Nggak tahu. Ini kok kiamat kalian tahu? Padahal belum terjadi. Karena udah dikasih tahu. Coba tanya aja yang diputusin pacarnya, bunuh diri, sakit hati. Tapi orang nggak mau belajar. Banyak betul anak-anak perempuan dibuntingin, dihamilin, digendutin, bunuh diri, mati, aborsi. Masih juga ada yang pacaran, nggak mau belajar. Ini cerita kiamat Allah kasih tahu, nggak mau tahu juga. Ya kan? Terjadi, dia ambil HP-nya, dia syuting. Terjadi apa? Bulan bertabrakan. Kok bulan bertabrakan dilihatnya? Kalau bulan udah tabrakan, tandanya apa dah? Terjadi fenomena alam, langit terbelah. Itu gara-gara nggak tahu Quran ya. Kalau langit dah terbelah, itu tandanya apa? Idza sama'un syaqqat. Arti tandanya apa? Cuman karena kawan ini tak baca Quran, dia pun video, Insta story. Fenomena alam. Langit terbelah di mana? Di Wangen. Itulah dia, gara-gara nggak tahu Quran. Dikasih tahu nggak mau belajar. Nah, kalian belum tahu dikasih tahu sama Allah. Nggak dipaksa tahu, tapi pengen tahu. Jadi Quran tuh memberitahu banyak hal. Cuman sayangnya manusia nggak mau kepo. Tapi giliran di Instagram semua dikepoin. Giliran di Quran nggak ada yang mau kepoin. Salah siapa? Allah bilang kiamat pahit tidak? Lebih pahit dari pare? Atau lebih pahit daripada diputus pacar? Atau lebih pahit dari hidup di masa pandemi? Pokoknya lebih pahit. Nah, gimana pahitnya nggak ada yang tahu. Pokoknya kata Allah, murrun itu pahit. Tapi di sini amar, lebih pahit. Pokoknya terjemahkan lebih pahit itu terserah adik-adik gimana. Ustaz, saya tuh hidup saya tuh Ustaz, nggak enak betul Ustaz. Kayaknya sejarah saya tuh pahit semua isinya. Nggak ada apa-apanya ketimbang hari kiamat. Makanya orang mukmin mending nggak usah lihat dahsyat hari kiamat. Untuk apa kita melihat dahsyatnya hari kiamat? Karena yang menyaksikan kiamat hanya orang-orang bejat. Makanya orang mukmin semua dimatikan dulu oleh Allah sebelum itu. Allah kasih tahu kenapa? Supaya kita waspada. Jangan salah. Nanti kayak begini juga, datang Abang Dajjal. Abang Dajjal datang ke Wangen, ya kan? Dikasihnya ke kalian pulsa dan kuota. Kasih HP semua, Android, iPhone. Terima nggak? Kalian terima nggak? Beneran? Abang Dajjal kasih iPhone. Kenapa kalian ketawa? Serius. Nanti kata Abang Dajjal, adik-adik pengen apa? iPhone. Nah, tring, keluar dari kantongnya. Mau apa lagi? Pulsa, beliin. Kuota, tambah. Ya, tanda tangan anggota. Mau? Kalian enggak aja. Nanti bener-bener ada orang datang sini kasih iPhone.
Ya Allah, baik betul itu orang itu, ya Allah. Cuman dikasih iPhone doang. Hei, Dajjal bukan cuma ngasih iPhone, bos. Hujan aja bisa diturunkannya. Mamanya bilang, kata ustadznya, ya jangan-jangan itu Dajjal, itu abang Dajjal. Mana ustadz? Itu tulisan di jidatnya kafaro itu. Bukan ustadz, itu bahasa Opa itu. Itu bahasa Korea. Itu masalahnya. Gara-gara nggak tahu huruf hijaiyah, nggak pernah belajar ngaji, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis. Dia baik, lu aja yang syirik tuh kan, lu karena gue dapet iPhone lu nggak dapet kan? Itu Israfil khawatir, gara-gara nggak punya ilmu akhirnya jadi pengikut Dajjal. Abang Dajjal mah enak aja dia, cuma ngasih pulsa, ngasih iPhone, ngasih Android, ngasih kuota, ya kan? Jangankan itu, surga aja bisa dikasih kalau kalian mau, benar tidak? Benar nggak? Kalau di tangan Dajjal itu surga berarti apa? Kalau di tangannya neraka berarti apa? Bedain surganya abang Dajjal sama surganya Allah gimana? Surga Ustaz, iwangin jadi surga Firdaus. Padahal disulap sama abang Dajjal aja. Nah gimana? Gimana bedakan surganya abang Dajjal sama surganya Allah? Gampang aja, baca Al-Ghasyiyah. Fi jannatin. Surganya Allah itu tinggi, surganya abang Dajjal sejajar dengan bumi kita ini. Nggak ketipu kita. Oh gitu Ustaz ya. Fi jannatin la tasma'u fiha. Surganya abang Dajjal itu isinya apa? Apa? Laghiyah banyak. Surganya Allah la tasma'u fiha laghiyah. Kalau surganya Bang Dajjal, wih keren, wih, lihat iPhone baru bos, iPhone 11. Coba antum bayangin, kalau Dajjal bikinkan subscribers kalian, mau apa? Bang, aku pengen subscribers kayak si Raffi Ahmad bang, boom, langsung bikin. Naik subscribers kalian, tapi jadi pengikut Abang Dajjal tanda tangan, mau? Itu masalah kalau orang nggak punya Quran. Jadi yang membedakan surganya Allah dengan surga adalah Allah kasih tahu dulu surganya Allah itu fi jannatin, tinggi surganya. Israfil nonton Alice in the Wonderland. Ada nonton? Nggak nonton kan? Nah bagus kalian, mantap. Ada cewek jalan-jalan, truk jatuh dia. Pas terjatuh, jatuh di bawah pohon. Terprosok dia di bawah pohon itu, ternyata di dalam itu, wih, indah. Macam dunia magis, magic. Oh itu masalahnya. Kalau orang nggak paham, surga yang di bawah bukan punya Allah. Karena surga Allah bilang apa? Fi jannatin aliyah. Keren nggak dek? Itulah ilmu juz 30. Ini baca juz 30, Ustaz kayaknya dulu nggak ada ayat ini Ustaz ya. Kayaknya baru turun hari ini. Enggak, ayatnya udah ada, cuman adik-adik belum mau mengkepo, nggak mau memperhatikan. Makanya tadabbur itu memperhatikan. Pahit nggak rasanya kiamat tuh dek? Pahit nggak? Gimana rasa pahitnya? Pokoknya pahit lah, pahit banget tuh kiamat. Kalau pahit banget mau nggak dirasain? Mau nggak dirasakan? Makanya jangan pernah sampai kita bertemu dengan kiamat. Mohon perlindungan pada Allah, jangan sampai ketemu kiamat. Orang bejat aja nanti di hari kiamat itu. Oke, selesailah semuanya tadi, kita muter-muter. Ustaz pengen ngajak kalian ke surat Abasa lagi. Balik Abasa. Boleh duduk bersila. Ayat 24-nya. Jam berapa sekarang? Ayat 24. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ayatnya baru turun atau dari dulu dah ada? Dari dulu dah ada. Apa artinya? Maka hendaklah manusia memperhatikan. Tadi siang adik-adik makan apa? Nasi ayam. Melihat ayam ingat Allah apa enggak? Melihat ayam ingat Quran apa enggak? Melihat ayam ingat apa? Anda ingat apa-apa Ustaz? Bismillah aja.
Allah bilang apa barusan? Maka hendaklah manusia apa yang harus diperhatikan? Dompet kawannya. Bukan. Adik-adik harus perhatikan makanan. Ini perintah, himbauan, atau ya kayak gitu-gitu aja loh Ustaz. Himbauan atau perintah? Kepada seluruh santri diharapkan untuk begini. Itu perintah atau himbauan? Kepada seluruh santri diharapkan untuk memakai celana warna hitam. Himbauan atau perintah? Himbauan. Kenapa bingung? Terus tiba-tiba datang pakai celana merah. Gimana? Ada kawan antum satu datang pakai celananya warna merah. Sama ustadznya diapain? Kenapa antum pakai celana merah? Tadi kan ustadz bilang diharapkan memakai celana hitam. Masalahnya saya tidak punya celana hitam. Allah hanya bilang, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Pernah nggak adik-adik perhatikan ayam goreng tadi siang itu? Enggak Ustaz. Udah bismillah masuk perut. Perhatikanlah. Emang kenapa? Nah, kalau kalian mau mengamalkan ayat ini, nanti kalian akan menemukan sesuatu. Contoh, tempe goreng di atas meja makan kita. Mendengar ayat barusan, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Apa yang terfikirkan oleh kalian melihat tempe goreng dalam piring di atas meja? Apa yang terfikirkan? Antum. Jangan lihat belakang antum. Enak, antum. Nggak kepikiran. Gini aja deh. Ada artis hijrah lewat. Siapa yang paling cantik kalau cewek? Nggak tahu pula namanya. Ada cewek cantik, artis hijrah, Masya Allah, lewat di Wangin, Firdaus. Apa yang kalian waktu ngelihat, apa yang terbenak dalam otak ini? Giliran awet langsung senyum-senyum. Tempe nggak mau, Allah suruh perhatikan makanan. Allah tidak suruh perhatikan uhti yang lewat. Kita itu mau jalanin Quran atau mau terserah gua hawa nafsu? Quran bilang apa? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Ada enggak ayat maka hendaklah manusia memperhatikan ahwat yang lewat? Ada? Nggak ada. Tapi kalau ahwat lewat kenapa suka diperhatikan? Bukan jangankan ahwat, ihwit pun dilihat. Yang disuruh Allah, yang Allah sebut di Quran, gak ada yang mau kepo. Letak di salah kita atau salah setan? Kata setan loh, gue gak ngapa-ngapain kok disalah-salahin. Nah, memang itulah sifat bawaan manusia. Baik ya, tempe goreng, apa yang kalian ingat? Melihat tempe goreng apa yang terbetik? Enak. Ustaz makan aja lah Ustaz, ngapain mikir-mikir? Ya kan? Beda dengan orang yang mau berpikir. Allah lanjutkan ayat berikutnya. Anna sababna al-ma'a sabba. Apa artinya? Kamilah yang mencurahkan air yang melimpah. Kok suruh lihat makanan, kenapa diingatkan air? Kenapa diingatkan air? Melihat ayam goreng tadi siang. Ayam goreng yang antum makan itu bisa nggak sampai di depan antum kalau nggak ada air yang Allah turunkan? Bisa nggak? Ayam minum air apa? Air teh? Air hujan? Bisa jadi. Jadi Allah itu kayak gini ya. Adik-adik kalau nonton film, ada anak bayi. Bayinya tidak ada ayah, tidak ada ibunya. Tiba-tiba berapa detik kemudian ditulis 3 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya. Bisa nggak film begitu? Ada nggak film kayak gitu? Atau kalian mau nonton film buaya, ya, dari buaya yang bertelur, merana, menetas,
Kemudian dia hari pertama berjalan, hari kedua berjalan, hari ketiga, hari keempat. Mau nggak nonton film kayak gitu deh? Mau? Mau nonton hari pertama, kedua sampai hari ke-100? Mau? Ini filmnya ya Allah lama betul. Hari pertama, aduh lama. Sampai ke berapa Ustaz? Makanya Allah tak begitu caranya. Suruh perhatikan makanan, dimundurin sama Allah. Air. Coba, nggak ada air, ayam bisa hidup? Nggak ada air, ayam bisa makan? Ayam makan apa? Jagung. Jagung tumbuhnya kayak mana? Pakai air. Siapa yang nanamnya? Petani. Bagaimana dia cara tanam? Semuanya awalnya dari air. Maka Allah ingatin dirinya. Siapa yang nurunkan air hujan? Anna, kami. Jadi adik-adik ngelihat ayam goreng, ingat siapa? Ingat Abasa. Ingat siapa? Ingat Allah. Makanya ketika kita ingat Allah, kita akhirnya bisa memuji Dia. Coba ya, ada cincin dibeliin sama antum. Antum belikan cincinnya buat nanti pasangan antum. Nanti, bukan sekarang ya. Kemudian cincinnya antum buang aja. Cuma kemudian si aww ini dibuang cincinnya. Sakit hati? Sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Dibeliin cincin, antum belikan cincin ya, antum memberikan kepada ukhti ini. Terus dilempar aja sama dia. Udah belinya 10 juta, dibuangnya kayak gitu. Pengennya apa? Pengen nampol. Gak bisa. Apa urusannya bos? Nah, coba diingat-ingat. Kenapa? Maka oleh Allah dimundurin tuh. Allah dah turunkan hujan. Lanjut. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Apa artinya? Kemudian Allah membuka tanahnya itu. Jadi tanah itu ada pori-porinya yang bisa menyerap air. Jadi bukan Allah belah kayak korun masuk, enggak. Jadi tanah itu ada pori-porinya, ketika turun hujan dia bisa menyerap air. Siapa yang bisa bikin tanah itu bisa menyerap air? Siapa? Allah. Emang kenapa Allah harus ceritain ini Pak Ustadz? Coba Allah turunkan hujan, semua tanah nggak bisa nyerap air. Gimana? Banjir. Maka tanah itu ada yang Allah bikin dia bisa menyerap air, subur dia. Ada tanah memang nggak bisa nyerap air. Tapi oleh Allah suruh kita perhatikan makanan. Kalau begitu Allah lah yang menurunkan hujan, Allah juga lah yang membuka pori-pori pada tanah yang membuat tanah itu bisa menyerap air. Lanjut. Fa'ambatna fiha habba. Ketika tanah sudah mulai terbuka, benih pun bisa dimasukkan. Kalau benih sudah bisa dimasukkan dalam tanah, kemudian apa yang terjadi nanti? Tumbuh. Semua itu siapa yang bikin? Allah. Cuman manusia nggak mau paham. Orang kafir mau. Dia bikin film National Geographic tuh. Dia bikin film-film apa lagi? Dokumenter. Tapi orang Islam enggak. Memang pemalas orang Islam itu. Qurannya ada, juz 30-nya ada, cuman pemalas kita. Yang bikin film-film itu, iya dia lagi, dia yang kaya, kita yang nonton. Cuman kita nonton, kita bilang keren ya, tapi nggak pernah ingat sama Allah. Untuk apa suatu ilmu kita bilang keren, tapi kita lupa sama Allah? Orang kafir udah duluan. Dia bikin penelitian, nggak pernah mau beriman. Kita yang beriman, pemalas pula. Berarti Al-Quran bisa membuat adik-adik menjadi manusia hebat. Karena Quran tuh ngajakin cuman berpikir. Ya mereka berpikir dan dibikin videonya, bikin visualnya, bikin dokumenternya. Kalau kita mau, kita bisa lebih mengalahkan mereka. Karena apa? Berawal dari cerita makanan, tapi ditarik mundur. Jadi ingat hujan, kemudian ingat tanah, kemudian ingat benih, bibit. Kemudian فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Belum sempat mikirin makanan, belum sempat mikirin hujan, belum sempat memikirkan tanah, belum sempat memikirkan tumbuhan, benih, udah hari kiamat. Ketemu Allah, wujuhu yawma idzin khasyah. Ketemu Allah, wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Malu kita nanti.
Belum sempat ngapa-ngapain dah kiamat aja Ustaz. Makanya sebelum kiamat lakukan sesuatu yang manfaat. Apa? Bikinlah sesuatu. Inspirasinya dari mana? Dari Al-Quran. Lihat santri Wangen, Al-Firdaus, Pondok Tahfiz bikin video. Videonya apa? Tempe. Ada orang mencium aroma tempe. Terus ada suara. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hujan turun. Anna sababna al-ma'a sabba. Bumi merekah. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Wih, keren betul. Siapa yang edit videonya, Ustaz? Itu anak Wangen, Firdaus. Bikinlah. Ini pakai. Ini bikin video. Hai guys. Hari ini kita akan kuliner makan tempe. Nggak ada masalah. Banyak orang duluan, bos. Coba kalian. Keren tuh tadabbur tuh. Kalian cari video yang 4K, 4K itu. Bikin video, keren. Ambil aja situ, turun hujan. Ambil gambar tempe di kompor situ. Pagarnya janganlah, pagarnya tuh bikin menyeramkan. Ya, ambil gambar tempenya aja, gambar turun hujan, gambar tumbuhan tumbuh. Masya Allah. Jadi ada tuh inspirasi dari Quran. Ya, inspired by surah Abasa. Kayak gitu. Jadi orang-orang lihat, santri-santri penghafal Quran itu ternyata nggak ngapal doang loh. Mereka bikin keren tuh karyanya. Jangan pula awak cantik, kita ngeprank yuk. Janganlah, itu ngikut-ngikut orang nggak jelas tuh. Ada uhti cantik di prank, baca sholawat, jangan. Oke? Apalagi berikutnya, pohon anggur tumbuh. Apa sih yang sebenarnya Allah ingin sampaikan? Hei kalian, tahu nggak? Tempe yang sampai di tempat kalian harus melewati siapa? Nomor 1, air dulu. Dialah yang nanti menumbuhkan si tanah itu. Kemudian kedelainya dimasukkan. Kemudian tumbuh. Kemudian dipupuk. Kemudian semua lewat. Coba orang yang menanam nggak minum air. Nggak jadi juga kedelai itu. Coba petani yang menanam nggak minum air. Pembeli yang beli nggak minum air. Kemudian penjualnya nggak minum air. Nggak nyampe tempe itu ke tempat antum. Jadi otomatis Allah mundurin supaya ingat siapa? Allah. Makanya syukuri nikmatnya. Ustaz, kayak gitu emang bermanfaat. Emang kalian tuh tak dilatih nonton gitu? Surafil kadang nonton National Geographic dulu itu, zaman dulu. 45 menit. Asyik tuh nontonnya. Buaya. Cerita buaya baru berapa menit pindah singa. Kenapa cerita buaya ke singa, Ustaz? Memang gitulah yang enak. Makanya tadi dari telur menetas, kemudian buaya 1 hari 2 hari kan bosan, ya kan? Ya enggak deh. Belum selesai cerita singa, gajah. Enak begitu atau enak tadi? Gajah baru lahir. Enggak enak. Al-Kahfi menawarkan kisah begitu. Lihat Al-Kahfi. Awalnya Ashabul Kahfi, belum selesai pindah Ashabul Jannatain, belum selesai ceritanya pindah cerita Musa dan Khidir, belum selesai ceritanya pindah Zulkarnain, belum selesai pindah Ya'juj Ma'juj. Di cerita Musa ada 3 cerita. Ini banyak betul ceritanya, Ustaz. Enggak. Bukan, disitulah asyiknya. Kayak kalian ngobrol. Ya, pada suatu hari Ana pernah berjalan di pasar. Ana melihat ada ukhti cantik. Itu enggak asyik tuh, enggak enak ceritanya gitu. Tadi tuh gue lihat tuh Ustaz itu, ya Allah, ibadahnya Terus temannya masuk lagi. Tadi itu juga ana lihat juga itu. Jadi cerita-cerita antum yang terangkum itu jadi bahan obrolan itu lebih asyik ketimbang apa? Antum ceritain ustadz yang satu, dari ustadz tuh nyisir rambut, turun tangga, naik motor, itu nggak butuh sama sekali kan? Ngapain harus berurutan tuh cerita? Memang perlu ada kadang ceritanya berurutan. Di Quran kan cuma ada 1 yang komplit, cerita Yusuf. Dibikin berurutan nggak dibaca, dibikin nggak berurutan apalagi. Nah, gimana adik-adik? Mulai itu apa yang kalian pikirkan? Kemudian apa? Ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba
wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Terus wa fakihatan wa abba. Apa artinya? Wa fakihatan wa abba. Apa artinya? Dan kenapa Allah cerita rumput di Quran? Orang kafir nanya ke Nabi Muhammad, Quran itu apa? Apaan sih? Jadi rumput aja diceritain katanya. Gimana adik-adik mau jawab? Kenapa Quran ceritain rumput? Untuk makan ternak. Makanya abban itu pakan ternak. Coba kalau nggak ada rumput, sapi bisa gemuk nggak? Bisa gemuk tidak? Kambing? Nggak bisa. Makanya Allah ceritain. Jadi ternyata pakan hewan ternak itu yang sediakan siapa? Allah. Oke, Ustaz tutup. Adik-adik, hewan ternak itu ada berapa? Banyak. Apa hewan ternak? Ayam, hewan ternak. Sapi, hewan ternak. Kambing, hewan ternak. Unta, hewan ternak. Lembu, hewan ternak. Udang? Bolehlah udang. Kuda. Maaf. Dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dah 7. Hewan ternak. Kelinci, hewan ternak. Bebek, hewan ternak. Ayam. Udah, hewan ternak. Ikan, hewan ternak. Burung, banyak betul. Ini pasti tidak ngaji. Banyak betul. Coba kumpulin berapa semua tadi hewan ternaknya? Coba, ada berapa hewan ternaknya? Coba kumpulkan semua. Ada berapa hewan ternak tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak hewan ternak tu ya. Macam mana? Buka Quran. Buka semuanya surat Az-Zumar. Ini penutup. Ayat ke-6. Az-Zumar surat ke berapa? 39. Surat nomor 9 surat apa? Ya Ustaz, kami lagi nyari Ustaz. Enggak apa-apa. Surat nomor 9. Taubah surat 99. Okey, baik. Ayat ke-9 surat Az-Zumar. Kok 9? Ayat ke-6 afwan. Surat 39 ayat ke-6. Khalaqakum min nafsin wahidah. Terjemahannya apa? Siapa yang di belakang? Saf paling terakhir. Bacakan terjemahnya. Jadi Allah bilang Allah menciptakan kalian dari diri yang satu. Siapa diri yang satu ini? Baik, bagus. Lanjut. Summa ja'ala minha zawjaha. Kemudian dia jadikan pasangannya. Siapa pasangannya? Masya Allah, pintar kalian. Hebat. Lanjut. Wa anzala lakum minal an'am. Dan dia, ayo yang kuat suaranya, yang kuatkan suaramu, jenderal. Dan dia menurunkan hewan ternak untukmu. Berapa? 12? Berapa? 8 pasang. 8 aja? 8 pasang atau 8 ekor? Oh 8 pasang. Kalau 8 pasang berapa? 16. Kalian tuh ada bikin Quran baru. Oke. Lihat dari awal. Dialah Allah yang khalaqa. Apa arti khalaqa? Cipta. Kemudian yang satu ini kan Allah ciptakan. Kemudian Allah apa? Pasangannya Allah apa? Ja'ala. Apa arti ja'ala? Jadi Allah ciptakan satu, kemudian Allah ja'ala. Ja'ala itu apa? Menjadikan dari yang satu itu pasangannya. Dari apanya yang satu ini dijadikan pasangannya? Tulang? Sepakat semua? Yang ketiga, anzala, menurunkan. Allah ciptakan Adam,
Dari Adam Allah jadikan dari tulang rusuknya pasangannya Hawa, dan kemudian Allah bilang apa? Wa anzala. Apa arti anzala? Menurunkan. Apa yang Allah turunkan? Apa yang Allah turunkan? Hewan ternak. Dari mana hewan ternak Allah turunkan? Dari mana Allah turunkan hewan ternak itu? Benar kan terjemahannya begitu? Benar. Coba antum baca terjemahannya. Ayat 6. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Nah, dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dari mana Allah turunkan hewan ternak itu? Bisa jawab boleh pulang. Adam Allah ciptakan, Hawa Allah jadikan. Kalau hewan ternak Allah dari mana? Oh, dari surga. Weh, sapi turun. Kacau kacau kalian. Turunin sapi dari lantai atas aja susah. Dari truk aja susah, dari surga tuh, boom, sampai bawah hancur, patah-patah kakinya bos. Inilah, ya, Ustadz kalian aja ketawa, gila, iya ya. Dari mana Allah turunkan? Dari mana? Dari tadi lah Ustadz. Dari mana? Dari mana? Allah bilang ada berapa? Dari Allah bilang ada berapa? Kan 8 doang. Tadi antum udah jawab 11. Ini 8. Itu loh Ustaz, mana? Ayatnya baru turun juga Ustaz. Dari dulu ayatnya udah ada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu kita sudah selesai, habis. Mau dengar jawabannya? 3 tahun lagi. Bikin penasaran, biar antum bertanya-tanya. Ini tidak ada penasaran-penasarannya Quran itu. Pokoknya mumet aja bawaannya. Bikin penasaran. Nabi dikasih 5 ayat, ditinggal malaikat Jibril 3 tahun baru balik lagi. Gimana nggak kangen? Kayak lihat wajah Ustaz tuh kesel banget. Ya, gimana adik-adik? Lanjut. Udah habis maghrib. Oke, buka surat An-Nahl. Buka surat An-Nahl. Ayat 60 berapa? Ya, berapa menit lagi? Ayat 66. Oh, dah maghrib dah. Dah maghrib. Biar antum nanti sholat mikir, dari mana diturunkan Allah? Dari mana terus? Kenapa khalaqa yang ja'ala anzala? Iya ya. Nabi Adam Allah khalaqa, istrinya ja'ala. Kemudian yang hewan kok anzala? Dari mana anzala ya? Jangan-jangan. Oke, ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Udah sampai situ aja dulu. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Apa artinya, Dek? Pada hewan ternak terdapat pelajaran buat kalian. Apa sajakah hewan ternak itu? Oke, nomor 1 apa tadi? Ayolah jawablah, antum salah atau benar? Antum takut? Adik, jawaban antum benar atau salah tetap boleh pulang. Boleh pulang. Ayo, nomor 1. Allah bilang apa? Pada hewan ternak ada apa? Ada ibrah, ada pelajaran. Hewan ternak itu apa saja? 1. Takut lagi jawab. Salah atau benar tetap boleh pulang. Ayo. Domba, sapi, ayam, kambing, unta, kelinci, terus keledai, lanjut, gajah juga. Ayo adik-adik, cepat. Gak apa-apa, salah gak masalah, gak dihukum kok. Ustadznya yang pulang nanti. Anjing, mantap. Oh kucing, kucing. Adik-adik,
Tadi kan di surat Az-Zumar. Barusan di An-Nahl. Di An-Nahl kata Allah harusnya ada pelajaran dari hewan ternak. Al-An'am itu ada pelajarannya. Ada hewan ternak itu ada pelajarannya buat kita. Tapi di Az-Zumar Allah bilang kami turunkan dia. Dari mana diturunkannya? Tahu nggak jawabannya? Jawabannya ada di surat Al-An'am. Ustaz, kenapa pindah-pindah Ustaz? Bukan pindah-pindah, wahyunya tadi OTW. Ya. Dia baru sampai An'am, kita udah buka. Buka Al-An'am. Coba adik-adik buka Al-An'am. Coba temukan di ayat keberapa? Baiklah. Israfil minta maaf ini udah habis waktunya, gimana dong? Hah? Adik-adik cepat, ayat berapa? 143. Buka 143. Samaniyata azwaj. Apa artinya? 8 hewan berpasangan. Apa saja yang pertama? Minadh-dha'ni itsnaini. Sepasang jantan betina. Yang kedua, sepasang kambing. Wa minal ma'zi itsnaini. Berarti udah berapa ekor? 4. Jantan betina domba, jantan betina kambing. Lanjut ayat berikutnya. Wa minal iblis naini. Apa? Sepasang unta jantan betina. Kemudian 8 ini berpasangan mereka. Berarti 4 pasang. Makanya terjemahannya 8 ekor berpasangan. Ada 4 hewan di situ. Domba jantan betina, kemudian kambing jantan betina, kemudian unta jantan betina, kemudian itulah 8 hewan ternak. Allah turunkan dari mana? Ustaz jawab aja loh, Ustaz mau maghrib. Mikirlah. Oke adik-adik. Jadi harus ada pelajaran di sini. Apa pelajarannya? Adik-adik harus cari tahu. Kenapa Allah bagi cuma 8 ini doang? Karena kalau Allah sebutkan semua hewan yang bisa kalian ternak itu hewan ternak, nanti kalian waktu lebaran bawa ayam. Ini hewan ternak Ustadz. Iya, benar hewan ternak menurut antum. Tapi kategori Quran yang masuk kategori hewan ternak itu cuma ini. Ya, jadi kalau semuanya di hewan ternak masuk, berarti kucing bisa untuk buat kurban. Ya, lele juga bisa buat kurban. Itu masalahnya. Makanya hewan kurban nanti ada kaitannya dengan agama kita, dengan syariat agama kita. Cuman dari mana Allah turunkan? Kita buka surat Hud. Ayat 40. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. Dapat? Qulna ihmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Dapat, Dek? Apa artinya? Nah, waktu Nabi Nuh alaihissalam dia minta kode dari Allah. Gimana kodenya? Aku harus bagaimana? Kata Allah gini deh, nanti kalau ada air keluar dari tempat kau bakar roti itu, ya dapur kamu itu tandanya kamu sudah harus siap-siap. Nah, persiapannya ngapain? Kata Allah, bawa semua hewan itu apa? Berpasangan. Bawa semua hewan itu berpasangan. Suruh naik apa? Naik apa? Kapal. Jadi gajah jantan betina naik kapal. Anaknya mau ikut? Gak boleh. Kalau anaknya ikut tenggelam semuanya nanti. Jadi bolehnya cuma 2-2. Ayam jantan bebek jantan betina. Hewan apa yang gak naik di atas kapal? Ya ikan lah. Apa ikan? Aduh, tegang betul. Assalam, yang ngapain ikan naik? Iya kan? Jadi semua hewan berpasangan. Anak-anaknya tidak boleh ikut.
Nggak boleh, cuma 2 aja. Itu nanti untuk demi kembang biak yang berikutnya. Apalagi hewan yang nggak naik? Burung, pinteran tuh. Apalagi yang nggak naik? Dinosaurus. Kebesaran bos. Terus Ustaz kok ada dinosaurus? Ya telurnya dibawa. Enggak, bercanda. Jadi kalau antum mikir Ustaz dinosaurusnya gimana Ustaz? Telurnya aja lah masukin. Netas selesai, ya kan? Oke, nggak ada dinosaurus, bohong. Berarti semuanya dinaikin 2 pasang, sepasang. Itu demi nanti apa? Ketika oleh Allah sudah diselamatkan semuanya, kemudian nanti berlabuh di Bukit Judi, kemudian semuanya tuh turun. Dari semua hewan ternak hewan yang turun itu, yang masuk kategori hewan ternak hanya 8 pasang tadi itu. Paham? Jadi gajah berpasangan, kemudian unta berpasangan, kelinci jantan betina, ya. Kalau semua diangkut, kasihan kan kapal Nabi Nuhnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian waktunya, maaf ya. Bikin adik-adik pusing, enggak pusing kan? Ya, itulah Quran. Mulailah ditadabur, didalami. Insyaallah masih banyak cerita-cerita Quran yang bukan bikin adik-adik harusnya apa? Happy bersama Quran. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukupkan sekian. Afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.